Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, saya Surya Manggala Utama. Saya bekerja di SMP Negeri 3 Purwokerto dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama, bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Bob Talbert. Dari kutipan tersebut, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Berdasarkan kutipan tersebut, tersirat makna bahwa segala sesuatu harus dipelajari dari hal yang paling mendasar atau utama. Dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, hal yang paling mendasar yang perlu dipelajari adalah terkait dengan etika. Etika akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan karena bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Selain nilai kebajikan, dasar dari pengambilan keputusan adalah berpihak pada murid dan harus bertanggung jawab. Sehingga saat dasar pengambilan keputusan sudah dikuasai, maka permasalahan apapun akan lebih terarah dalam menemukan solusi permasalahan dan pengambilan keputusan. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Prinsip yang dianut dalam pengambilan keputusan diantaranya berpikir berbasis hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli. Ketiganya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Apapun prinsip yang dianut, tetap harus bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan. Dengan mengacu pada prinsip dan nilai yang sesuai, maka kita akan mengambil keputusan yang lebih adil, bijaksana, dan berpihak pada murid, sehingga akan memberi dampak yang positif bagi lingkungan tempat kita berada. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Dalam proses pembelajaran, tak menutup kemungkinan akan ada saja masalah yang terjadi di dalam kelas. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus senantiasa peka terhadap segala persoalan yang terjadi dan mampu mengatasinya dengan baik. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, diantaranya berpihak pada murid, bersumber pada nilai-nilai kebajikan, dan harus bertanggung jawab. Maka secara tidak langsung kita harus memberikan contoh teladan kepada murid dengan cara pengambilan keputusan yang tepat, adil, arif, dan tidak subjektif. Selanjutnya, menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Kutipannya adalah Education is the art of making men ethical, atau dalam bahasa Indonesia, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis, menurut George Wilhelm Friedrich Hegel. Menurut saya, kutipan ini membahas mengenai orang berpendidikan yang memiliki etika dibanding orang yang tidak berpendidikan. Jadi orang berpendidikan itu akan lebih memiliki etika dibandingkan orang yang tidak berpendidikan. Dengan beretika, maka segala perilaku akan sesuai dengan norma, nilai, dan hukum yang berlaku. Sehingga dengan berperilaku etis sesuai dengan etika dalam pendidikan, maka akan mempermudah dalam proses pembelajaran maupun pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait rangkuman kesimpulan pembelajaran, yaitu ini membahas mengenai koneksi antar materi dalam modul 3.1. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro
dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi individu. Sementara Pratap Triloka menekankan keputusan yang berlandaskan pada nilai-nilai universal dan tanggung jawab. Keduanya mengajarkan bahwa keputusan seorang pemimpin harus mempertimbangkan kebutuhan individu serta nilai-nilai yang lebih luas, memastikan bahwa keputusan tersebut adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang kita anut mempengaruhi prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Misalnya, jika nilai utama Anda adalah keadilan, maka keputusan yang diambil akan lebih condong untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil. Nilai-nilai seperti integritas dan empati juga mempengaruhi bagaimana kita membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Materi pengambilan keputusan memberikan kerangka kerja untuk analisis dan evaluasi keputusan, sedangkan coaching membantu dengan memberikan umpan balik dan perspektif tambahan. Coaching dapat mengidentifikasi efektivitas keputusan dan membantu mengatasi pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin tidak terlihat pada awalnya. Yang keempat yaitu bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang menyadari dan mengelola aspek sosial emosional, mereka akan membuat keputusan yang lebih empatik dan adil, khususnya dalam dilema etika. Kesadaran emosional membantu guru memahami dan mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap kesejahteraan siswa dan kolega. Selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Studi kasus moral atau etika berkaitan dengan nilai-nilai pendidik karena mereka menguji penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktek sehari-hari. Hal ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini dipraktikkan dalam situasi nyata dan menilai komitmen pendidik terhadap nilai-nilai yang mereka anut. Selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa atau semua anggota komunitas. Ini memastikan bahwa keputusan mendukung tujuan pendidikan yang mensejahterakan yang dengan kesejahteraan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini, adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan termasuk resistenis terhadap perubahan, perbedaan pendapat, dan tekanan dari berbagai pihak. Perubahan paradigma di lingkungan kita bisa mempengaruhi bagaimana dilema etika dihadapi dan diatasi, dengan memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Selanjutnya, apakah pengaruh keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang tepat memastikan bahwa metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing murid. Ini membantu dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan memerdekakan, mendukung pencapaian individual siswa.
Selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Keputusan pemimpin mengaruhi kehidupan masa depan murid dengan menentukan kebijakan pendidikan dukungan yang diberikan dan arah pengembangan. Keputusan yang baik membantu menciptakan kesempatan yang lebih baik dan mendukung perkembangan murid secara optimal. Selanjutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Modul ini memperdalam pemahaman tentang pengambilan keputusan etis serta prinsip-prinsip dan paradigma yang mendasarinya. Ini terkait dengan pembelajaran sebelumnya yang menekankan pentingnya nilai-nilai dan prinsip dalam membuat keputusan yang adil dan efektif. Selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Memahami konsep seperti dilema etika, paradigma, prinsip, dan langkah pengujian keputusan memberikan wawasan baru tentang kompleksitas pengambilan keputusan. Beberapa aspek seperti kedalaman analisis dan penerapan prinsip mungkin lebih kompleks dari yang diperkirakan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, pengalaman dan pengambilan keputusan moral mungkin kurang terstruktur. Modul ini memberikan kerangka kerja yang lebih sistematis untuk mengevaluasi dan membuat keputusan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip etis. Selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Mempelajari konsep ini telah memberikan dampak dalam pendekatan yang lebih sistematis dan efektif dalam mengambil keputusan. Ini memengaruhi cara saya membuat keputusan dengan meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari. Kemudian yang terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin. Modul ini sangat penting bagi saya karena membantu memahami bagaimana prinsip dan nilai mempengaruhi pengambilan keputusan, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin. Ini mendukung pembuatan keputusan yang lebih etis dan berdampak positif dalam konteks pendidikan dan manajemen. Berikut pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.